Jadi kita berdua aja, mereka berdua tuh nggak ngerti, nggak punya Roh Kudus. Ayo kita jelaskan ya, kalau Yesus itu adalah sembahannya Bu Darni. Teos dia kan Teos kan Bu Darni kan? Dewa kan Iya, dia? Teos. Teos dia. Iya, demigod kan? Demigod Demigod emang. kan? 100% Tuhan, 100% dewa ya kan? Iya, beneran Bu Darni. Zeus juga begitu. Ya. Ini ajaran nabi-nabi apa ajaran mana nih? Ajaran pagan. Kan Jawabnya. Ini wanita Samaria terlalu polos. Gak usah diajak diskusi, terlalu jujur. ewe nggak ada. Oke, jadi kita kenikmatan nggak ngomong apa? kayak ewe, enggak. Enggak. Oh, Enggak, saya enggak nanya, ada. kenikmatannya apa gitu loh. Ibu bilang kenikmatan tapi nggak tahu jelasin apa. Kenikmatannya apa? Gimana menikmati Nyanyi-nyanyi. coba? Di sana kan kita udah suci hati kita ini, suci, kudus seperti malaikat. Iya. Terus kenikmatannya apa? Ngapain? Bener, karaoke seumur hidup nangis aku. Iya, kalau saya sih 3 jam aja udah bosen. 4 jam udah Mual. geleng-geleng tangan saya. Udah ampun. Tapi gini, kalau di kekristenan kita manusia nanti di sana hanya 1000 tahun. Wah, Terus? 10 tahun. Terus sisanya apa lagi? Habis itu? Habis itu mati? Lalu Perpanjang kontrak. Yerusalem baru ke bumi. Turunkanlah nanti Pindah ke bumi lagi? Yerusalem baru ke bumi. Iya. Oh, pindah ke makanya bumi ada lagi? dalilnya. Enggak, tapi Iya, tunggu dulu. Oke, jadinya sebelum kita wahyu. pindah ke bumi lagi, Wahyu. iya nanti pindahannya gampang deh. Yang ditanya kita 1000 tahun nih kegiatannya ngapain, Bu? Ya, Nyiapin buat serius-seriusan baru. menyanyi lagu-lagu rohani lah, nggak mungkin di sana lagu-lagu apa, lagu-lagu. Nah, apalagi playlistnya dia yang milih kan. Bu, saya 3 jam aja nyanyi lagu saya aja bosan, apalagi nyanyi lagu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan apologet Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Man Jibril, Ustadz Hatta, Ustadz Madu, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di ram Ustadz Arif Erza. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. 114 surat. Hurufnya lo kami tahu, jumlah hurufnya lo. Bagi kami orang Kristen, nggak penting kami menghafal. Lebih penting bagi kamu, jangankan tentang ayat. Tuhan aja penting. Jangankan tentang surat ayat, Tuhan udah penting menurut kamu. Buktinya kamu beda Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Jadi, ayo. Oke, saya nanya ke kamu, Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus sama apa beda?
Tuhannya Yesus. Yesus itu Tuhan. Ngapain sih Salah. Tuhan lagi? Matius 11:25. Yesus punya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Ya? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Dia panggil Bapa. Tuhan langit dan bumi. Bapa itu penjelasan dari apa? Oke, Tuhan nah langit dan sekarang bumi kalau penjelasan dari Tuhannya Bapa. Yesus Bapa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, pertanyaannya Tuhannya Kristen siapa? Mencret. Saya jelaskan ya, Bang Tata. Tenang dulu. Oke, ya. Muter-muter lagi. Tuhan Muter-muter lagi. kami adalah pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Ya, yang telah menyatakan diri Namanya dan siapa? kepada Abraham, Ishak dan Namanya Yakub. siapa? Dan kemudian terus diteruskan sampai Musa, sampai Nabi-nabi, Sampai Yesus. pada kelahiran Sampai Yesus. Tuhan Yesus. Ya, ya udah, Yesus juga Kelahiran sama kan Tuhan Tuhannya Yesus Musa dengan dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 pada yang mulanya. saya tanya Tuhannya Kristen siapa? Nggak usah kemana-mana dulu. Ya Tuhan Ayo, silakan. Yesus. Tuhan Yesus. Oke, di mana Yesus mengatakan dengarlah Israel hukum yang terutama, aku ini Tuhan. Ada nggak kayak gitu? Ngerti nggak arti ayat itu? Kamu ngerti nggak di situ ayat itu sampai sejauh itu? Oke, sekarang saya nanya ke kamu, hukum yang terutama apa? Kamu menurut Yesus? Allah itu adalah Esa, oke. Ya sudah. Nah sekarang kalau hukum yang terutama Allah itu Esa Tuhan, nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Tapi itu artinya apa? Artinya itu sebagai komparasi dengan Allah-Allah lain yang dipuja orang Yunani, orang Romawi, orang Persia, orang Mesir. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Jadi arti Hei, Tuhannya Kristen siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang gini bang gini ya, tak kasih tahu ya. Kalau Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Esa, Ulangan Ini, ayat 4, Markus Pak, ini 29. Tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Nabi Muhammad juga sama, Tuhannya tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Qul Allahu ahad Esa. Tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Sama seperti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa juga sama. Pertanyaannya Tuhannya Kristen siapa? Kawan, Yesus itu Tuhan. Jangan pikir malah kamu anggap Tuhan itu punya Tuhan. Kan ngaco. Ini logika dari mana kamu ini Bang Tata? Ya. Yesus itu adalah Tuhan. Dia Oke, sekarang pakai data. Hukum yang terutama dengarlah Israel, aku ini Tuhan. Ada nggak? hanya iblis yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ya. Ya, kalau Tuhan itu Saya sendiri, dananya menurut iblis, menurut Yesus siapa Tuhan itu yang Esa itu siapa? pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Dia sendiri dengan Oke, di Bapa, mana? dengan Roh Kudus. Di mana datanya? Coba data pakai Ya. data. Oke. Dengarlah Israel, Tuhan itu adalah aku pencipta langit dan bumi. Mana? Korintus 8 ayat 6. Nah, Korintus. Saya jelaskan. Kalau saya jelaskan, Bang Tata jangan ngerocos terus. Ya, pakai data ya, pakai data aja, Pak. Ayo. Ya, oke. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada Firman mulanya, itu gak nyambung. bersama-sama dengan Allah. Gak nyambung. Firman itu adalah Allah. Gak nyambung. Sedikit, Dilanjutkan lagi. sedikit Ustadz. Ini kalau kita baca nih ya. Keluaran 20:3-17. Ini, Jangan teman-teman. menyembah ilah-ilah Ini lain, ketika kita sembahlah menyembah aku Allah. saja. Berarti ini iblis ya. Lalu Ini berarti kalau begini diskusi nih enggak yang minta disembah iblis tadi katanya kan. Jadi yang punya ini jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Berarti ini iblis ya. Kan Alkitab LA itu. Jadi ini apa? Ini Alkitab apa? Itu dari mana itu? Kenapa beda di sini? Bentar aku tunjukkan ya. Ya, makanya malas baca kitab lo beda-beda. Ya aku tahu, itu aku tahu sebenarnya dari IBS itu, bukan dari LA itu. Apa itu? Jadi salah nih kitabnya nih. Kami nggak ngakuin itu dari mana, yang kami akui LAI. Oke. Sambung Ustaz. Enggak, tadi cuma mau ini aja konsekuensi logisnya, bilang yang minta disembah itu iblis. Berarti yang punya kitab Keluaran 20 ini iblis gitu. Iblis juga. Iya itu LAI, bukan LAI, kami akui itu cuma LAI. Jadi paling enak itu debat dengan Kristen. Kristen tidak ada yang paham dengan Bible. Senang. Bang Tata, kalau aku menjelaskan, coba tenang dulu, Ya sudah, diboncengkan gitu silakan. loh. Oke. Oh, kamu muter-muter kok ditanya Tuhan aja muter-muter.
Pertanyaanmu muter-muter kok. Ya kita juga jawabnya muter-muter jadinya. Coba ya, sekarang gini ya, kalau kamu nanya ke saya, tahta siapa Tuhanmu? Allah. Mana datanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Siapa yang kamu sembah tahta? Allah. An-Nisa 36. Siapa pencipta langit dan bumi? Tahta Allah. Al-An'am 103. Ibrahim 32. As-Sajdah ayat 4. Jadi kami ditanya tuh langsung. Nah, sekarang aku nanya ke kamu. Roma, siapa Tuhanmu? Jawab, pakai data. 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Kan ada Oke. datanya. Oke, kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti beda ya Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus? Dia bersyukur kepada bapaknya. Itu kan bentuk komunikasi antara anak bumi dengan Bapa di surga. Yang saya tanya Jadi dia Tuhan katakan, menurut Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, itu dari segi kedagingannya mengucapkan seperti Yang itu. saya tanya berarti Tuhan itu siapa menurut Yesus? Oke, dengar dulu Bang Tatang, ngerocos terus kamu ini. Ya, dengar dulu. Ya, Ya. silakan. Kemudian Bapa apa Tuhan langit dan bumi. Jadi itu penjelasan dari Bapa adalah Allah dari apa langit dan bumi itu di mana? Itu Bapak ya. Berarti Allah Bapa Tuhan itu ya. Yohanes 17 tuh. Ya, berarti Tuhan itu Allah Bapa menurut Yesus. Hah? Iya, iya. Ya Bapak sudah, itu sekarang Tuhan. kalau Tuhan itu Allah Bapa, Tuhannya Kristen siapa? Lah, gimana sih? Kan Yesus dengan Bapa itu. Loh, kan Yesus yang mengatakan Tuhan itu Allah Bapa. Oke, sekarang gini, Yohanes 4:22. Oke, sekarang ini Dia kan lagi. mengucap. Sekarang gini, Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang Tuhan mana yang Yesus sembah? Siapa? Itu konteksnya kan perempuan. Yang saya Samaria. tanya, Tuhan mana yang Yesus kenal? Katanya kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang dia kenal? Itu dia sedang mengkonfirmasi sebuah keyakinan keyakinan antara orang Samaria dan orang Yahudi asli. Dia Oke, memperbandingkan itu. Sekarang saya nanya lagi Dia ke kamu, konfirmasi ajaran pada Yesus dari mana? momen Ajaran Yesus dia dari siapa? bercerita dengan perempuan Samaria itu. Oke, sudah. Sekarang pertanyaannya yang kedua. Yesus kan Tuhan katanya. Dia nerima ajaran dari siapa? Ajaran apa? Ajarannya Yesus dari siapa? Dari dirinya atau bukan? Segala firman. Bukan Yang saya tanya ajarannya Yesus dari siapa? Kalau Nabi Muhammad dari Allah, Musa dari Ibrahim. dia sendiri. Oke, silakan pakai data. Ajaranku dari diriku sendiri. Mana datanya? Karena di dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Gimana itu? Katanya dari dirinya. Mana datanya? Iya, kan dia juga Allah. Dia juga Allah. Sudah. Jangan kamu nyerocos. Katanya kamu dari dirinya. Mana datanya? Dalam konteks kemanusiaan. Enggak. Saya bilang ajaran Yesus bukan dari dirinya. Ayatnya Yohanes 7:16. Kata kamu dari dirinya. Mana datanya? Mencret. Kamu kalian ini ya. Kamu yang selalu mute saya. Kalian ini jangankan kalian cuma jemaah mingguan. Kamu yang selalu mute saya. Dikit-dikit mute. Jangan jadi Pendeta pun dominan. udah paham Bible. Apalagi kamu yang bukan pendeta. Nah, sekarang kamu lagi Jeff. Ayo, apa yang Anda kamu kok paham? Salah. Sekarang Anda kok paham? Bisa Jeff. uji. Udah, sekarang kamu Jeff. Waktuku tinggal sedikit ini. Ya, aku tanya dulu kamu. Apa arti 1 Korintus 6 ayat 14 Allah membangkitkan Tuhan? Kalau memang kamu- mengerti Alkitab. Oke. Kamu tahu nggak Korintus itu apa? Hah? Coba baca 2 Korintus 11:17. Ya, kalau kamu bawa Korintus ya, kamu baca 2 Korintus 11:17. Jawab aja. Jelaskan dulu aja. Ini kamu baca ya. Paulus menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. 2 Korintus 11:17. Mau apa deh? Ya, jelaskan aja 1 Korintus 6 ayat 14, gak usah framing. Oke. Jelaskan yang pintar. Oke, di situ kata Paulus Yesus Tuhan, padahal hasilnya kurios Tuhan. Tapi kalau menurut Yesus Tuhan itu Allah Bapa. Mau percaya ke siapa kamu? Ke Yesus atau ke Paulus? Yesus itu Allah bukan? Bukan. Itulah botolmu. Loh, menurut Yesus bukan Allah. Buktinya dalam Yohanes Yohanes 1 ayat 1. Ini Yohanes 1 ayat 1. Jeff, Yohanes 1 ayat. Jeff. Yesus bukan Allah. Mana datanya? Yohanes 13:16. Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Yohanes 14. Hubungannya
Apa lebih hubungannya? besar. Ini sebentar, Bapa lebih sebentar. besar daripada Yesus. Ini ngaco betul. Apa Enggak, hubungannya? sebentar. Enggak, dari tadi kita udah hampir 2 jam nggak ada ngomong kasar, tapi si Jeff ini datang 3 menit langsung botol-botol Ustadz gue. Jeff, jangan bawa akhlak keluarga lo di sini. Si Jeff. Tata yang duluan bilang botol, Paulus. Jangan gitu, Loh, Jibril. Hah? saya baca ini loh. Kalau saya bukan botol nanti malah tambah menghujat. Nih, 2 Korintus, coba sekarang kamu yang baca coba ya. Kepada Kamu Paulus. sekarang yang baca coba. 2 Korintus 11:17 coba. Mau baca gimana kamu itu? Justru kalau saya tidak memakai botol, dia tambah menghujat itu. Padahal ini sekarang baca ayat saya. Ayatnya Korintus. Paulus yang mengatakan, aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Oke, saya ada 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11:17. Coba baca, kamu yang baca. 11 ayat 17, Ayat 17. Ya, saya bacakan ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang Ya, itu. berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini Ustadz Tata menghaluskan kata bodoh itu. Nah, tapi Jeff menggunakan kata bodoh itu untuk menghina Ustadz Tata. Paham nggak Bang Roma? Ya, harusnya dia baca sesuai teks dong, jangan dia baca. Ustadz Tata nih ada pakai pakai YouTube ini apa segala macam, nggak bisa kata-kata kayak gitu, makanya Kalau mau diperhalus. fair, harusnya dia baca sesuai teks, jangan bilang Paulus botol gitu loh. Kok Paulus botol dia bilang Iya, dia Paulus bilang, botol. katanya yang bilang. Dia membacakan ayatnya, Ustadz Tata membacakan ayatnya, tapi diperhalus Dia kata sebagai bodohnya. seorang bodoh. Iya. Baca sesuai teks harusnya. Kan dia Iya. kan dia bukan Bodohnya teks. diperhalus, abangku. Kenapa diperhalus? Artinya dia merubah-rubah kitab suci. Lah abang tadi ngerubah sih, Yesus bilang bukan telah aku sampaikan tapi telah aku tuliskan. Gimana sih? Ya memang begitu kok. Apa yang disampaikan kan belum tentu Ini dapat dari mana? Kamu berpatokan pada Begitu itu tulisan. dapat dari mana? Ini Begitu abangku, itu. abangku. Itu yang kamu Jibril, keliru. saya Secara logika bisa kamu di sini ya, keliru udah ya. situ. Pamit dulu. Abangku. Enggak, gas dulu terakhir ini, Wah, terakhir. ini terawih, aku terawih. Ini pasien terakhir. Bisa. Itu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi Oke. supaya pemahami. Jadi bagaimana kami mengenali Yesus Kristus tidak hanya sekedar ayat per ayat, melainkan itu semua ayat dalam Bible itu merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam mengenali Tuhan yang sejati. Ya. Tuhan yang sejati itu luar biasa, jauh melampaui akal pikiran kita. Waduh. Jadi kami mengenal Tuhan Apa? sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kami melalui firman yang dituliskan dalam kitab suci. Ya. Mantap. Jadi, dalam kitab suci sudah dijelaskan secara gamblang bahwasanya Tuhan itu Tuhan itu dikenal sebagai Bapa, dikenal sebagai Anak, juga dikenal sebagai Bang. pribadi Roh Kudus. Ya. Bang. Pada Tapi waktu kita bisa setuju nggak Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak bergantung sama perluan sama apapun dan siapapun, Bang? Iya betul. Nah, Betul. terus itu abang Tuhannya bergantung sama bertiga-tiga itu? Gimana? Bergantung sama yang tiga-tiga. Maksudnya? Yesus Ya, Allah. bilang, Bang Jibril, Yesus Allah bilang dia berbicara bergantung dari sama. pohon. Allah Wah, di dalam Bu Dari nggak tahu Al-Qasas. berarti. Kenapa bergantung berbicara dari sebatang pohon? Kenapa? Enggak, Ibu tahu nggak Asyura ayat 51? Ya. Harusnya Nah, saya kasih tahu nih, saya kasih tahu nih Bu Dari nih. Bu Dari. Bu Dani saya kasih tahu nih. Saya pamit undur Sebentar. ya, Bang Jibril ya. Oke, Bagi siap Bang Roma. Teman-teman lain saya ada kegiatan lain nih. Ya. Siap. Dilanjut. Syukron puasa waktunya. pamit laku. Aku juga mau buka puasa. Loh, mau terawih, dia dijamin terawih bukan buka puasa lagi. Jadi Bu Darni, fokus Bu Darni. Di Asyura ayat 51, Allah menerangkan bahwa dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Di belakang tabir ini yang tadi Bu Darni coba iniin. Di belakang tabir itu pakai pohon. Ini saya klik kayak contohnya ya.
Maksud di belakang tabir adalah ia seorang dapat mendengar kalam ilahi tetapi dia tidak dapat melihatnya, sama seperti pada Nabi Musa alaihi salam. Jelas ya? Jadi ditabir tuh. Atau dengan mengutus seorang malaikat. Jadi Bu Darni, kalau Tuhannya nabi-nabi, ini Tuhannya nabi-nabi nih ya. Itu cara memberikan firman itu ada 3 Bu Darni. Memberikan wahyu ke dalam hatinya, di belakang tabir, sama mengutus malaikat. Jadi ada 3 caranya itu Bu. Nah, terus tiba-tiba nih ada Tuhan kayak Zeus nih, setengah manusia setengah dewa, demigod nih, dari mana itu Bu? Dari ajaran itu kita Bu. Paten juga lah, Kristen juga paten. Hebat Tuhan gimana kami. tuh? Firman-Nya Gimana tuh? datang sebagai manusia. Udah itu datangnya pun luar biasa, menyembuhkan orang mati terus Tiba-tiba hidup. patin. Apalagi orang bungkuk, Zeus orang tuh bungkuk enggak 16 juga, tahun, Bu. disentuhnya Patennya di mana? lurus, Kopi-kopi lurus tuan badannya. Aduh, Itu- air menjadi anggur, roti Mantap. dua roti, 2 roti dan 5 ikan, sisa 12 Mantap. keranjang, dikasih ribuan orang makan. Itu Mantap. aku Tapi menurut saya kerenan belah laut sih Bu. enggak keren. Kerenan belah laut Tuhan kalau kami. Bu, Jadi- kerenan belah laut kalau kayak gitu. Ada dia buktinya, data jelas. Nah, itu. Di mana? Itulah Tuhan yang maha Di mana kuasa. yang dibangkitin masih hidup Bu sekarang Bu? Tapi gimana? Apa itu? Ih, Yang dibangkitin? kenapa yang dibangkitin? Kenapa? Yang dibangkitin masih hidup sekarang. Siapa? Yesus. Yang dibangkitin Yesus emang masih hidup sekarang? Ya kan, ya si Lazarus ya nggak tahu kayak mana dia. Meninggal juga. Yang jelas kan dia pada saat itu mati dibangkitkan Yesus. Lalu kemudian tapi meninggal juga akhirnya, kan? silsilahnya, ya nggak tahu lagi. Yang penting ada dibangkitkannya manusia sewaktu Iya, meninggal juga berarti. Iya, berarti meninggal juga. Dia hidup lalu dia menjadi pengikut Yesus dan menjadi pengabar. Nah, itu meneruskanlah ajaran-ajaran. Tapi Ya, meninggal namanya juga. juga Abis begitu. itu si Lazarus itu nggak diceritain ya apa begitu? Ya. Apa dia ngobatin orang setelah itu? Apa jadi apa? Nggak ada ya. Ya. Jadi urgensi untuk ngidupin dia lagi tuh nggak ada ya. Yang jelas ada beberapa orang lah dibangkitkan dan orang sakit disembuhkan. Yang penting mujizat ada itu 12 macam mujizat. Mantap. Itu baru paten. Kalah sama satu yang belah laut, Bu. Berbicara dari apa? Kalah sama satu yang belah laut, Bu. Dari apa? Kalah 12 tadi Musa kan- sama yang belah laut. Kalau Musa hanya membelah laut, dia hanya sebatas itu doang. Wih, Ada nyelamatin juga 6.000 akhir orang zaman. Yahudi. Kalau lautnya nggak kebelah Untuk nggak akhir selamat zaman. tuh 6.000 Yahudi. Nggak lahir Tuhan Oke. Ibu. Kalau nggak Oke. kebelah lautnya. Untuk pada saat itu aja. Tapi untuk pada saat itu aja tidak ada dia dibuat data untuk akhir zaman. Musa akan menghidupkan orang mati. Musa akan menghakimi seluruh Iya, dunia. tapi kalau Musa nggak Karena belah dia laut, manusia. Bu. Kalau Musa nggak belah laut, Tuhan Ibu nggak lahir. Ya, kenapa nggak? Memang kan- betul awalnya dulu kejadian itu. Itu harus Iya dirasakan bener dong. manusia Berarti pada saat kalau itu. kalau Musa nggak belah laut, Tuhan Ibu nggak lahir. Iya nggak? Ya, itulah awal mulanya peristiwa. Berarti itu. kerenan Musa belah laut dong. Oh. Ya, ada mujizatnya pada saat itu. Tapi Musa tidak ada didalilkan. Apanya kalau akan kalau Musa menghidupkan. tidak belah laut terus tidak Yesus lahir? Dari mana pernyataan seperti itu? Yesus dari keturunan mana, Bang? Yahudi yang diselamatin Musa kan? Untuknya mati semua orang Yahudi itu. Lalu apa? Iya kan dihantam Raja Firaun. Itunya rencana. Bu Darni aja paham, masa Abang baru datang? Abang belum buka nih kayaknya. Apakah tidak menyebar? Batalin dulu Bang, pusing nih Apakah kayaknya. tidak membelah laut lalu Tuhan tidak bisa lahir? Iya kan kalau keturunan. Dasar Iya, penyebab Bu Darni coba jelasin deh ke Bapak ini, kayaknya dia nggak fokus nih, kurang air putih belum buka. nih. Kamu yang tidak fokus, kamu menganggap Bu Darni bahwa aja kalau Musa paham. tidak membelah laut, Bang, maka tidak ada orang Islam. Bu Darninya aja paham. Hei, Allah punya rencana yang paling banyak. Kalau dia tidak membawa lewat darat karena dia mau menguji mereka. Ya udah ngomong sendiri aja di sono, Bang. Jangan di sini. Orang lagi ngobrol enak. Dia mau apa? Kasih dulu. Iya, kasih dulu. Enggak, masa Bapak Ibu Bu Darni aja tadi. paham, Bu. Gimana sih? Atau Iya, Bu mana Darni tahu aja yang ada. jelasin ke dia. Nanti Ibu pasti emosi kayak saya. Iya, mana tahu ada lagi yang paling lebih jelas gitu loh. Gimana sih Bang Jibril ini? Bukan, dia Kasih- belum apa-apa. kasih Saya belum kesempatan. terawih, belum makan, baru batalin. Terus tiba-tiba dikasih. Ini ada Ustadz saya nih. Assalamualaikum, Bang Andre. Yes.
Waalaikumsalam Ustadzku semuanya. Assalamualaikum Ustadzku. Masya Allah. Enggak, tapi betul nggak Bu Darni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Mukjizat, kalau mukjizat, Hah? kalau Yes. dijadiin parameter kebenaran atau ketuhanan, Mm-mm. Musa lebih Tuhan daripada Yesus dong. Ada rupanya Musa dicatatkan kelak di akhir zaman akan menghidupkan orang mati dan Tapi dia udah semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Musa. Ada datanya. Tapi Nggak ada, Musa udah ketemu Tuhan sebelum meninggal. ya wajar dia ketemu Tuhan karena dia adalah nabi, Bang Jibril, nabi Allah. Musa menghidupkan Tuhan. Kan tadi tanpa belah laut Tuhan Iya, dah hidup. tapi kan Menghidupkan Musa Tuhan itu. untuk Bani Israel aja. Nyelamatin Tuhan. Waduh. Hah? Apa? Nyelamatin calon Tuhan. Iya, harus melalui itu semua peristiwa itu. Namanya juga itu nubuatan. Itu kan sejarah. Harus ada itu. Harus ada mereka. Kalau nggak ada mereka kan nggak tercipta semua, nggak lahir Maria kan gitu. Tahu kemana arah itu? Iya, maksud saya kalau Musa nggak- kalau sakti-saktian lebih sakti Musa berarti. Oke, taruhlah hilangkan dulu sakti-sakti. Apa ada Oke. dicatat ke akhir zaman kelak Musa akan turun dan akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Ada? Saya Ada sebenarnya nggak. Musa dicatat? Saya sebenarnya nggak pengen Bu nggak bawa ibu ke sana atau nggak? Tahu nggak kenapa ibu? Ya harus dibawa. Saya Itu ujungnya. oke Itu baik finishnya ayo di kita situ. ke sana. Ayo Itu kita ke finish. sana yuk. Ayo kita ke sana yuk. Finishnya di sana. Bu Darni, Oke. Bu Darni tahu nggak kenapa nanti Nabi Isa akan balik lagi untuk menghakimi Bu Darni? Kalau di dalam kekristenan Yesus datang, kalau Isa, aku rasa Isa dan Yesus itu sama ya. Hanya ada sekelompok manusia yang mengubah Oke, kita jalan samakan cerita sekarang. ini. Oke, kita samakan. Sekarang Oke. samakan. Ya, karena Isa itu kan Isa Al-Masih bahasa Arabnya. Yesus itu kan bahasa Yunaninya, kan gitu. Yosua Hamasia itu bahasa Ibrani. Sama Oke. gitu. Satunya Oke. pribadi yang kita ceritakan. Siap, Tapi siap. ada manusia-manusia berdusta. Nantilah Yesus sendiri yang menghakimi. Nah, itu dia. ibu tahu nggak kenapa dia perlu menghakimi? Apa yang dihakimi Tunggu, waktu itu? aku ya. Yesus datang di dalam kekristenan. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia ya, bukan Israel. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jelas, dia Tuhan menghakimi dunia. Itu kedatangan Nah, dalam kekristenan. itu asumsi ibu kan dia akan menghakimi. Enggak, Kalau ada dalilnya. iya dia akan menghakimi. Tapi tahu nggak ibu, kira-kira dia kalau ketemu saya nih nanti di akhir zaman, kira-kira dia tanya kan pasti, Jip, kenapa kamu tidak menuhankan aku? Gitu nggak pertanyaannya? Nggak ada seperti itu, nggak ada. Nah, jadi kira-kira dia menghakimi, dia nanya apa tuh? Ditanya nanti mengenai 10 hukum. Heeh. Nah, Enggak dong, nanti dia kan jadiin buku- dia Tuhan atau buku enggak dong? kehidupan kita. Tunggu. Karena kalau kita masuk Kristen kan untuk meyakini dia sebagai Tuhan dulu, itu dulu dong yang ditanyain. Sebenarnya gini, kalau kami di kekristenan, sekarang kita sebenarnya udah ada dicatat buku kehidupan kita. Jadi kedatangan Yesus tinggal menjemput orang-orang yang setia dengan perintah-perintahnya tadi. Karena sudah ada yang mencatat. Iya buku berarti kita ditanya kehidupan. kenapa ditanya dong kenapa kamu menuhankan aku atau kenapa tidak menuhankan aku, betul nggak? Ke-mute tuh Dani. Atau diajak terawih ya sama calon suami? Enggak. Udah nih, wah udah nggak fokus nih. Enggak, udah. Oke, ada tadi yang manggil. Kan ibu agak peletot-peletot nih, bentar menghakimi, bentar menjemput. Menghakimi dulu kan? Iya, Yesus turun untuk menghakimi. Maksudnya Nah, menghakimi. mantap. Dia akan datang, tapi nanti begitu kedatangan Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya akan lebih dahulu dibawa gitu loh, diselamatkan. Oke, akan percaya sama dia kan? Iya, yang percaya dan menuruti hukumnya dan menuruti Percaya sama perintah-perintahnya. iya percaya sama dia kan? Iya. Habis itu kan dia pasti nanya, kenapa kamu menyembah aku? Kenapa kamu menuhankan aku? Betul nggak? Nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi menghakiminya ini apa? Gimana caranya nih menghakimi? Apa main jemput-jemput aja? Kayak mikrolet. Tapi gimana nih? Sekarang ini kita udah diadili ini, kan udah dicatat semua catatan kehidupan kita. Udah. Itu maksudnya. Jadi kedatangan Yesus kelak. Jadi dia menghakiminya tinggal di mana? Hah?
Nah, Jadi dia datang dia menghakiminya tuh di setelah- mana? Iya, setelah dia sudah mengangkat orang-orang yang percaya ini tadi, baru hiduplah yang mau dihakimin ini. Ini yang mau dihakimin, yang dia dibawa ke api neraka itulah yang tinggal, yang tidak percaya kepadanya. Iya, itu dia. Berarti dia datang Nggak ada lagi. untuk menghakimi. Kamu Darni, kamu mengakui saya sebagai Tuhan. Habis itu Enggak Ibu Darni dong. bilang iya gitu kan. Tidak. Habis itu Ibu Darni masuk. Namanya dia udah hakim yang adil untuk dunia. Masa dia nggak Tuhan? Udah jelas dia Tuhan itu. Cuma Ibu pernah dihakimin nggak sih, Bu? belum Pernah ketemu hakim nggak? Ke pengadilan? Di sekolah pernah di sekolah. Kalau di pengadilan tuh Bu, biasanya ditanya, kamu jam segini ini ada yang mati nih jam segini. Kamu jam segini ada di mana? Kamu ngapain? Ditanya alibinya. Baru diketok. Oh, berarti kamu salah, kamu di situ. Tok, kena 3 tahun. Dihakimi itu namanya, Bu. Kalau main jemput-jemput aja bukan pengadilan namanya ini Bu, namanya stasiun. Ini 2 apa Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sudah. Nah, Supaya kan pengadilan setiap kan? orang memperoleh, tunggu dulu. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Maksudnya di sini, nah kan kita kan semua sudah punya buku kehidupan nih. Jadi Betul. sudah pencatat semua dosa-dosa kita udah ada. Jadi nggak bisa. Iya, jadi diganti diadilin lagi. dong di situ. Bukan, ini maksudnya mengatakan pengadilan. Nanti kedatangan Oh, jadi main Yesus jemput-jemput aja kayak memeriksa. kenek gitu, Bu. Sekarang Kayak mikrolet diperiksa gitu, sekarang. jemput-jemput aja. Bukan begini, iya. Hah. Nanti kan udah diperiksa sekarang kita ini di sana. Ada bilik Tuhan itu sekarang di surga, dia sekarang memeriksa siapa-siapa saja yang akan diselamatkan. Kan gitu. Waduh. Nanti terus terdata itu. Udah. Setelah itu, sudah diangkat mana kedatangan Tuhan ini dia ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada Kata waktu Paulus ya. tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke, Bangkit jadi yang dengan- percaya sama Yesus bangkit dulu gitu. Ya, duluan bangkit. Yang percaya kan menuruti perintahnya, bukan sembarangan. Yang pasti taunya Tuhan itu siapa yang Berarti diadili kan? setia. Diadili kan? Diadili kan? Ditanya kan? Ya. Darni, kenapa kamu menuhankan saya? Coba Ibu Darni jawabnya apa? Bukan seperti itu pertanyaannya. Nggak ada bertanya-tanya seperti itu. Kita ini Jadi? ditempatkan belum terus ke kerajaan surga. Nanti Dan kita gitu ditempatkan di suatu pertanyaannya. tempat dulu. Darni, Gimana pertanyaannya? Gimana Darni, pertanyaannya? Coba. kau ini anak siapa gitu? Loh, Ada di sini nggak gitu. nggak ada bukan. Mana Kenapa bisa kamu menuhankan? ditanya-tanya? Triliunan Kenapa kamu manusia. menuhankan aku gitu kan? Bukan. Enggak loh, enggak Darni, begitu. kau kerja apa waktu di bumi katanya gitu? Nggak lagi. Sekarang ini Enggak. kita udah masa penyelidikan. Oh, jadi sekarang kita lagi diselidikin atau lagi diadilin Iya, nih? udah ada buku kita. Karena ada buku kita nanti, buku kehidupan namanya itu. Buku kehidupan ini nanti dibuka. Habis itu dibuka-buka doang? Ketahuan. Nggak diadilin? Dibuka kan terus nampak di situ nanti mana manusia-manusia yang harus Dibuka-buka doang, dia pura-pura baca kali, saudara udah ngantuk kali. Nggak gitu, dibaca bener, diadilin dong. gitu dah. Diadili dong, ya nggak? Kalau Bu Darni, Nggak ngerti, Bu Darni. kalau Bu Darni ditanya nih, kenapa menuhankan saya? Kata Yesus. Bu Darni jawab apa? Nggak ada seperti itu pertanyaan loh. Ya kalau ditanya, udah kalau aja tadi saya Iya. ikutin, ada buku ini, ada buku itu, saya ikutin, iyain. Masa Ibu Darni nggak bisa iyain saya? Jadi yang saya pelajari, Coba kalau Yesus tanya, Bu Darni kenapa menuhankan saya? nggak ada pertanyaan seperti itu. Orang dia Tuhan. Tuh kan giliran Bisa dia nggak gue kayak ikut, gitu? giliran Nggak dia bisa. gue ikut. Ya, namanya dia hakim yang adil. Mana mungkin lagi dia bertanya seperti itu? Malah Bang Jibril yang harus dicampakkan ke neraka. Loh. Tobat. Saya kalau ditanya kamu kenapa Jibril Jib nggak dicampur menuhan? neraka. Dia, Kenapa? Bang Jibril dia kan Tunggu. Sri Saya kalau ditanya Sri Yesus, Bu Darni, saya kalau ditanya Yesus, kenapa kamu tidak menuhankan aku, Jib? Saya bilang lah, di mana lo ngaku Tuhan? Ya, masa kau nggak tahu? Aku Tuhan. Lah, masa gue tebak-tebakan Tuhan kok tebak-tebakan sih? Kan sudah tahu. Jadi Yesus bilang, jadi mestinya kalau saya bilang, oh iya benar saya menuhankan Yesus. Yesusnya bilang, oh saya tidak pernah mengaku Tuhan, tapi kamu menuhankan saya. Betul Ada dia sekali, ngaku Tuhan. hadiahnya Pak surga, Jibril ada. gitu ya? Ada dia bilang dia Tuhan. Yohanes Enggak, di mana? 13:13. Di mana? Itu Yohanes Tuhan. 13:13.
Akuan, Kyrios. Ya Tuhan di RAI Tuhan. Kyrios. RAI Tuhan. Enggak, ini Tuhan apa kita lagi main dunia-duniaan nih, lagi Bang kuis-kuis Jibril gitu. tuh nggak tahu. Kok Tuhan Yohanes tebak-tebakan 1. begini nggak gue heran bingung gue. Harus ngerti lah, masa nggak ngerti kalau dia Tuhan, dia udah bisa menurunkan lah apa roti, dia bisa menjalan di atas air, menghidupkan orang mati, masa nggak sadar dia Tuhan, gimana sih? Iya, waktu dia berada di bersama-sama dia kan Iya. mereka sujud menyembah dia, nggak ada bilang, jangan Iya. sembah aku, jangan sembah aku. Ya dia nggak Diam larang aja jangan kan sembah aku. Yesus. Jangan, gue bukan Tuhan, nggak ada, Jangan, nggak ada. jangan kelihatan Nggak ada gitu ya. Lalu Berarti Thomas murid-muridnya berkata, tunggu. Berarti murid-muridnya tahu dia Tuhan, Bu. Tahu Nah, lah, pasti tahu dong. tahu dong. Berarti nggak ada Iya. imannya dong tuh murid-murid, Bu. Kenapa nggak ada iman? Murid iman itu artinya apa, Bu? Makanya beriman, dia beriman, percaya. Beriman artinya apa, Bu? Percaya. Nah, kan dia udah lihat, ngapain percaya lagi? Dilihat. Bang Jibril tuh nggak ngerti. Bang Jibril. Enggak, tunggu bentar nih. Aduh, mute dulu nih wanita Samaria ini. Bu Darni, berarti murid-muridnya nggak beriman sama dia, karena beriman itu artinya percaya yang nggak dilihat, Bu. Kalau dia udah lihat Yesus Tuhan, berarti dia nggak beriman dong murid-muridnya. Bukan, maksudnya iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang mendalam terhadap sesuatu yang diyakini, diucapkan dan diamalkan. Tapi Itulah kan iman. murid-muridnya udah lihat, Bu, dia Tuhan. Iya. Nggak usah beriman lagi dong. Iya, itu Iman kan versi di Islam. TKP. Pada saat Ngadi-ngadi. itu kan di TKP mereka ya didatangi Tuhan itu mereka. Iya, berarti murid-muridnya udah lihat dia Mereka Tuhan. saksi-saksi. Muridnya kan udah lihat dia Tuhan. Iya. Berarti nggak usah percaya lagi dong, kan udah lihat. Iya, makanya waktu murid-muridnya menyembah Laki-laki dia itu susah, Bu Yesus- Darni diajak ngobrol. Dia tuh laki-laki Farisi. Bu Darni kalau ngejelasin ke dia tuh jangan baik-baik. Ajar aja. Enggak lah. Enggak, Bu Darni. Kan Bu Darni. Yesus enggak menolak. Bu Darni ini bilang sama saya cantik loh. Abis itu saya percaya karena saya belum lihat. Saya beriman Bu Darni cantik. Tapi detik saya ngelihat Bu Darni langsung asli, Bu Darni rupanya bener cantik, saya nggak usah percaya lagi, saya udah lihat Bu Darni cantik. Betul nggak? Betul lah, begitulah murid. Nah, murid-muridnya kan udah lihat dia Tuhan. Berarti nggak usah percaya dia Tuhan. Berarti nggak ada imannya dong murid-murid. Aduh, bukan gitu. Loh. Itu kan pada saat itu memang di TKP. Dia nggak punya Roh Kudus, Bu Darni. Gimana sih? Iman ini untuk kita manusia-manusia sekarang. Kita kan Iya, kalau kita kan beriman karena kita nggak lihat kan. percaya. Kita percaya, apa iya tulisan. kita percaya. Tapi yang saya pertanyakan berarti murid-murid Yesus ini nggak beriman ya? Kok nggak beriman? Kan mereka udah lihat tahu itu Mereka Tuhan. beriman langsung karena mereka didatangi oleh sang Tuhan itu gitu. Iya, berarti dia udah nggak perlu iman, nggak perlu percaya, orang udah lihat langsung di Tuhan, gitu kan? Gak usah lah dibolak-balikkan lagi, bah. Kan dia udah lihat langsung, ngapain Bang beriman? Jibril itu dia tuh pembenci wanita, Bu Darni. Dia tuh nggak mau kalah sama perempuan. Kita harus hajar dia habis-habisan. Bu Darni jelasin ke dia dulu Yohanes 1 ayat 1. Dia tuh nggak paham. Coba jelasin dulu. Enggak, tadi udah sampai ke penghakiman, balik lagi ke satu-satu. Enggak, penghakiman. penghakiman aja. Kalau saya Penghakiman. ditanya sama Yesus, Jenisnya. kalau saya ditanya sama Yesus, kenapa Jib kamu tidak menuhankan saya? Jawaban saya di mana lo ngaku Tuhan? Emang salah gua? Salah lah. Ya kali Tuhan tebak-tebakan Lah. begini. Masa nggak sadar? Dia udah menghidupkan orang mati. Dia udah bisa jalan di atas air. Dia bisa menurunkan roti. Masa nggak tahu kalau itu Tuhan? Gimana sih? Dia sudah terangkat ke surga. Masa nggak cerdas? Kok sih? parameternya Dia udah rendah berangkat ke banget ya? surga. Parameternya rendah banget ya. Sekarang Ya, saya bisa gimana naik lagi? pesawat, saya ada yang ngasih makan saya di langit. Apa nggak Tunggu, Tuhan Jibril. tuh? Jibril, tunggu, Nggak Jibril. begitu. Jadi, Hah? sudah dibawa Yesus mereka ke Bukit Zaitun. Hah? Dia terangkat ke langit, ke surga. Mereka percaya sampai mereka berlutut menyembah sampai hilang Yesus itu terangkat ke surga. Iya. Mana sih kau ini? Iya. Percaya. Tapi kan saya ditanya nih sama Yesus, kenapa kamu tidak menyembah aku? Habis itu saya Nggak bilang, ada. kenapa? Di mana lo ngaku Enggak, Tuhan? sekarangnya kau harus menyembah dia karena sudah ada tulisannya melalui Iya. para rasulnya. Di mana dia ngaku dia Tuhan? Dia ngaku sekarang Sedangkan belum. si Thomas juga mengatakan dia Itu dituduh sama si Thomas dia Tuhan. Di mana Yesusnya ngaku Tuhan, Bu Darni? Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, kata Nah, dia. malah disuruh sembah bapaknya. Tuhan kan ada di situ Tuhan, Allah.
Iya, bapaknya kan. Allah itu keilahiannya. Tuhan itu Yesus. Hah, malah disuruh sembah bapaknya bukan sembah dia. Sama istri. Dengar, sembahlah Tuhan koma Allahmu. Tuhan itu Yesus gelarnya. Allah itu keilahiannya, itulah Elohim, Yahweh. Apalagi Disuruh sembah Elohim, disuruh sembah bapaknya. Bukan sembah aku. Tuhan koma Allah, karena Allah dan Yesus satu. Aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, Dia sama murid-muridnya juga satu, Bu. Masa berarti Tuhan Ibu 15 dong? Nggak begitu dong Bukan. konsepnya. Kan Filipus. Filipus mengatakan, di mananya Apa itu? Allah itu, guru, katanya. Bah, sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Masa kau kenal siapa Allah itu? Aku dia. Kan kata Filipus kata Yesus kepada Filipus itu, aku dia Filipus, aku. Itu. Kan nggak dibilang kayak gitu, jangan ngadi. Dia nggak dibilang gitu. Dia bilang kalau mau lihat, kalau nggak kenal Bapak, lihat aku. Maksudnya itu nggak usah lo lihat Bapak, lo lihat gue tuh mukjizat. Saya tuh mukjizat. Aku nggak ada Bapak. Lihat aku. Kalau mau lihat Tuhan, lihat mukjizatnya gitu loh. Bukan aku Tuhan nggak gitu. Jangan ngarang dong. Akulah dia, kan katanya. Kan ditanya si Filipus, di mananya Allah itu, guru? Kan katanya, Bapak. Sudah sekian lama kau bersama aku, Filipus. Masa kau kenal Filipus siapa Yesus dia orang Bapak? Batak masa gitu. Sekian lama kau bersama aku, Filipus. Mana ada orang Yahudi masa jadi Filipus versi Toba ini mah, Bu. Itu translate versi Batak. Oh, translator. Iya. Siap. Versi Cina beda lagi. Oh iya. Siap. Yohanes 8 ayat 24. Dengar ya. Wah. Filipusnya ngegas. Masih di Bu Batak. Dani, kita berdua aja. Mereka berdua tuh nggak ngerti, nggak punya Roh Kudus. Ayo kita jelaskan ya. Kalau Yesus itu adalah sembahannya Bu Darni. Theos dia. Dia kan Theos kan Bu Darni kan? Dewa kan Iya, dia. Theos. Theos dia. Iya, demigod kan? Demigod Kan? emang. 100% Tuhan, 100% dewa ya kan? Iya. Beneran Bu Darni. Zeus juga begitu. Ya. Ini ajaran nabi-nabi apa ajaran mana nih? Ajaran pagan. Kan Jawabnya. Ini wanita Samaria terlalu polos. Gak bisa diajak diskusi, terlalu jujur. ini wanita Samaria itu terlalu parah. Iya, Budiarni terlalu jujur dia. Enggak, kalau Efek muslimnya masih ke bawah-bawah. Dia harus kalau jujur. kalau Nirifa wanita Samaria berarti Bu Darni wanita Kanaan ya. Mandi Kunarion dong. Iya, jadi Bang Jibril tuh begini loh ya. Bang Jibril jangan karena misoginis jadi itu benci banget sama cewek. Bu Darni aja dilawan. Masa nggak bisa menginikan? Bukan, saya mau nyelamatin Bu Darni. Jangan sampai Bu Darni nanti pengen waktu masuk Yesus turun, nanti kita dihakimi sama Yesus, bukan kita Ya sih. enggak lah. Dia dihakimin sama Yesus. Kenapa kamu menyembah aku? Kapan gue ngaku Tuhan? Kenapa lo nyembah gua? Kapan Coba gue kalau ngaku Tuhan? ditanya sama aku Bu nanti. Darni malah aeo nanti. Nah kalau ditanya sama aku, Rifa, kenapa kamu nggak nyembah aku? Aku bilang gini, aku daripada nyembah kamu, mending kamu nikah sama aku sayang. Aku gituin loh. Ngeri nggak Bu Darni? Kalau tiba-tiba Yesus nanti balik menghakimi Bu Darni, habis itu ditanya, kenapa kamu menyembah aku? Bu Darni bilang, karena si ini, karena si itu, karena si ini, karena si itu. Yesus bilang, kapan gue ngaku Tuhan? Kenapa lo nyembah gue? Apa mau jawab apa buat Diarni itu? Darni. Ayo Bu Diarni mau jawab Ayo, apa? Bu Darni. Enggak mungkin Yesus Ya? akan berbicara seperti itu. Dia kan datang untuk Iya. menjemput diriku. Dia Yesus pernah datang marah-marah loh menjemput sama diriku. muridnya. Dia pernah Dikira dia kenek kali di sekarang tuh. Udah jadiin kenek Tuhan. Ini wanita Samaria pro sama Darni apa gimana sih? Sekarang diserang juga Bu Diarninya gimana Dia sih? main 2 kaki dari tadi memang. Karena kan sekarang kan Yesus berada di surga. Nah, dia mau di datang langit. nanti kepada umat-umat yang percaya kepadanya. Aku akan menjemputmu. Di mana aku berada, engkau Dijemput? berada. Iya Mau dong. dijemput Yesus? Yesus kan Digojek. mau datang, ada ayatnya. Yesus akan Diapain datang. coba? Nanti kalau seandainya dia Yesus datang nih Bu Darni nih, kan orang lagi rame-rame tuh. Terus misalkan aku pengen Yesus gitu.
Aku diapain sama Yesus kira-kira tuh kalau dia lihat wanita semanis aku ini? Tombak. Kalau kau Ripa, langsung kau nanti dicampakkan ke api neraka. Kau tolak dia. Kau tolak dia. Juru selamat Enggak, dia kan buat namanya juru penghakiman. Namanya penghakiman Iya. pasti ditanya. Darni, Iya. kenapa kamu menuhankan aku? Jibril, kenapa kamu tidak menuhankan aku? Pasti ditanya gitu. Bu Darni kalau ditanya Iya. kayak gitu jawabannya apa? Kenapa Nggak kamu sengaja. menuhankan aku gitu? Nggak sengaja latah gitu. Gara-gara RAI. Iya, gara-gara lain. Tengok 1 Tesalonika 4 ayat 17. Apa kata? Kalau aku nanti bisa jawab. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam Untuk menyongsong yang? Tuhan di angkasa. Demikianlah Untuk? kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Enggak, Gendong. Bu Darni, tunggu nih, ada pertanyaan yang penting lagi. Bu Darni, kalau Begitu di sana dia dirapel, jadi tiap hari gitu bang. terbalik tiap balik ya sama Islam ya. Tuh, di sana menikmati. Kalau Islam kita di sini ibadah, begitu Menikmati udah masuk apa? surga udah nikmatin. Kok jadi terbalik-balik Bu Darni? Menikmati suasana, menikmati suasana Bu Darni kerajaan menikmati surga apa? dong. Menikmati apa di sana? Menikmati keadaan surga. Keadaan surganya emang kenapa sih keadaan surganya? Nanti kita pergi ke angkasa, mau melihat Indomaret. matahari, mau melihat ini, Emang? mau melihat ini, Hah? gitu. Kita nanti kan Dijalan-jalan secepat keluar kilat. angkasa. Jadi cuma lihat-lihat di surga. Ya, Di surga apa museum bu? Cuma lihat-lihat. Kayak kebun binatang masa. Ke museum. Bagaimana? Iya. Kita- Ayo anak-anak di sini ada kandang neraka. Ayo kita lihat neraka gitu. Ini Tengok, planet tengok. Mars, Ripa. ini planet Ripa. Venus. Ripa, Kriosmoto, Jibril. Iya, iya, Bu. Dan yang lain. Iya, Tengok, Bu. Tengok ya. Malaikat Iya, Bu. sekarang di surga ngapain? Malaikat. Ngeband? Di surga Oh enggak. ngapain? Malaikat kalau malaikat ada Ngapain tugas malaikat? masing-masing. Malaikat tuh nggak ada free Ngapain malaikat di will. surga? Ada tugasnya masing-masing. Kami pun nanti di ajaran Kristen kan diubah seperti malaikat kami. Hah? Jadi Ngapain? ngapain? Yes. Jadi kerja lagi gitu. Memuji-muji doang nggak? Kerja, memuji-muji, kita berbahagia, bersuka cita. Ibadah berarti kan? Nanti Nyanyi-nyanyi, harimau pun kita peluk-peluk, nggak lagi. Hah? Nanti Iya, Iya. iya itu kan angan-angan sama cita-cita. Oke, Ada tapi di habis dalam itu ibadah Yesaya. kan? Di dalam Yesaya katanya seperti itu juga. Semua Singa binatang makan binatang rumput. itu nanti bersama dengan kita. Maka dikatakan singa makan rumput, nggak lagi diterkamnya nanti aku. Jadi aku nanti udah bermain-main dengan singa. Kasihan Nanti rumputnya diterkam, menjadi Bu. sayang sama aku, gitu. Bu, kasihan rumputnya diterkam. Terus gantian berdiannya yang makan dagingnya gitu. Enggak. Nah, itu. Nggak ada lagi dia di sana. Singa itu nanti ya itu tadi bersama-sama dengan para manusia itu. Manusia kan diubah jadi malaikat nih. Nah, kita nanti bersuka cita di sana. Jadi kita Ngapain mau bersuka ngambil- cita itu ngapain Ibu? Di sana nanti pohon aja berbuah. 1 bulan itu berkali-kali berbuah. Mau apa mau kita inginkan buahnya ada. Emang ada kayak gitu di dalam wahyu itu. Di eskatologi emang ada. Iya memang begitu. Di eskatologinya memang ada di wahyu yang kayak gitu. Wahyu 21. Kita nikmatin itu sesudah perang dengan naga apa sebelum Bu? Setelah sudah Enggak, ini Bang kita Moto. menikmati surga. Itu Bang Moto, menikmati surga itu. Anda mau nanya nih sama dia nih. Apa itu? Ini Ibu Darni pernah baca dong ini Kisah Para Rasul 3:13. Coba apa isinya? Pernahnya baca semua, cuman nggak Nih. kayak di otak. Ini, coba Bu Darni baca deh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia telah dilepaskan. Jadi hamba Yesus itu siapa, Bu? Allah Abraham. Ini khotbah Petrus di Serambi Salomo ayat 11 itu. Karena orang, ini kan Kisah Para Rasul 3 ayat 13 ya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak yang sangat maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Serambi Petrus Mekah, ini berkhotbah, Aceh. ya. Petrus melihat orang-orang banyak itu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami
membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa di situ hambanya? Yesus. Kan? Yesus. Hamba kan? Jabatan, rangkap jabatan, dan hamba tolak di sekaligus depan Tuhan. Pilatus. Enggak, jadi Yes. kan Allah ini Yesus juga, Bu. Allah Kan itu berarti Yesus yang disembah oleh Keilahian. Abraham, Ishak, Ya. Yakub, Yesus nenek moyang kita, Yesus ini sudah memuliakan hambanya yaitu Yesus. ya, Jadi Yesus memuliakan Yesus, Bu. Oh, narsis. bukan gitu. Ah, jadi gimana ini? Itu artinya. Gimana itu Hambanya. coba? Ini kan sewaktu ini memuliakan Yesus, hambanya yang dipilih, yang diutus, diturunkan ke bumi. Yang memuliakannya siapa? Allah Ya bokap. kan Elohim itu, keilahian itu, Elohim itu. Yesus berarti kan? Memuliakan Yesus. Yesus berarti kan? Ilahinya. Kami Iya, kan oke. ini- Ilahinya kami Yesus bukan oneness. memuliakan Ya. hambanya Yesus. Iya, ilahi Elohim Sang Firman memuliakan hambanya. Bang Jip, gini Bang Jip, jangan dipaksakan untuk Esa Bang Jip. Dia kan ada 3 tuh, iya kan? Ada 3 yang di situ ilahnya ilah bokap, jangan dipaksain buat ini Esa enggak. Bokap. Iya bener ya Bu Diarni kan ya? Iya kan ya? Ilahi itu Bapa. Nah, jadi paksain buat Esa Bang Jip. Nah, bener. Hamba itu. Nah, Jadi Yesus Bang Jip. memuliakan hambanya yaitu Yesus gitu ya, Bu ya? Ya, yang memuliakan firman bokap. Nah itu. Nah, firman bokap kan, bener, jangan dipaksain buat Esa, Bang Jip gak nyampe ke sana. Dia nggak nyampe. Emang sih laki-laki Mantap, tidak mantap. menyukai Enggak, dia saya tuh paham, pembenci saya paham. perempuan Jadi tuh. di sini Makanya dia nggak Yesus, jadi di sini Yesus Ah, memuliakan hambanya yaitu Yesus. bukan di sini. Bukan. Ilah bokap memuliakan hambanya yaitu Yesus. Iya Bu ya? Bokap memuliakan dirinya yaitu firmannya menjadi manusia itu. Itulah Yesus. Oh salah saya, Iya. beda lagi. Allah, Bapak itu kan kita bilang bokap itu Bokap. kan supaya Iya. kita dekat. Dekat, ya kan kita kan bestie. Iya. Ya. Anggapnya temen nongkrong santai gitu. Bapak itu memuliakan hambanya, memuliakan firman yang menjadi manusia itu yaitu Yesus. Gitu dia. Jadi posisinya Yesus itu Posisi hamster, itu di- hamba, gitu, hamba. Karena kan turun ke bumi, nggak apa-apa. Bapak memuliakan firman-Nya yang menjadi manusia itu, Yesus. Oh, jadi saya ngomong, habis itu saya muliakan omongan saya gitu ya, Bu ya? Memang begitu dia dalilnya. Mantap. Jadi saya ngomong, saya muliakan omongan saya gitu ya? Kan ini tadi firman Bapak itu kan menjadi manusia, ya. Jadi Bapak itu memuliakan yang hambanya ini, yang diutusnya ini, yaitu firman-Nya itu, dirinya itu, yang menjadi manusia, dimuliakan Bapak itu. Itulah Yesus. Mantap. Susah sih. Iya, paham. Saya cuma agak ini ya, agak NPD ya, agak narsis Kalau ya, tapi oke. kalau tanya lah yang profesornya itu, aku kan masih kelas-kelas teri. Iya, itu dia. Ibu puasa aja belum ya kan? Yesus aja puasa ya kan? Masukku yang kayak gini-ginian. Itu mau bukan puasa Bang Jip, latihan bunuh diri itu 40 hari 40 malam nggak makan. Nggak mungkin. Enggak, tapi dia 40 hari itu dia puasa malam buka kan? Nggak makan, nggak minum. Nggak makan nggak minum 40 hari, nggak buka dia. Nggak makan, nggak minum. Nggak ada Tuh. buka-buka. Nah itu Nggak bisa. ada dia. Orang bukan puasa latihan bunuh diri itu 40 hari 40 malam. Dia kuat Itu itu. kita tahu dari mana dia nggak buka malam, Bu dari? Kan ditulis, dia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Dia kan puasa namanya. Gitu. Di dalam ayat itu dikatakan puasa dia, Yesus tidak makan, tidak minum. 40 Saya hari, juga. 40 malam. Iya, saya puasa. Nggak bisa. Puasa begitu, Bu. Kalau puasa tuh nggak makan Bisa. sama nggak minum siang-siang. Kalau di teman-teman Islam kan, aku kan nantulangku Islam di apa? Di Banduamas, di Barus. Aku pernah ikut, aku yang masak sahur mereka jam 4 udah bangun aku. Tapi Ibu nggak- mewah makanannya. Ibu nggak tabur babi kan? Enggak dong, aku Dikit kan sih. babi. Enggak. Dia kan Advent. Babi. Dia kan Oh Advent. iya. Oh Dia iya. Advent. Lupa. Lebih bersih pun aku lagi dari kalian. Wih, Iya dong, babi, anjing.
Segala yang tidak bersisik, hiu, pare, lele, udang, Widih, udu nggak? Udu nggak? Bangku, meja. Enggak. Enggak. Udu nggak? Oh. Bu Darni udu nggak? Mabuk-mabuk nggak boleh para suami, nggak bisa. Udu nggak? Pakai anting-anting, pakai emas-emas, nggak boleh kami. Udu nggak? Bersih kami lagi. Udah nih. Udu mandilah, mandi. Udunya kan mandi semua, Ya sama, saya juga mandi juga udu juga. Lebih bersih lah. Mau ke gereja mandilah bersih, ganti baju bersih. Tapi Bu Darni cantik, pasti pakai baju yang nggak bener sih kalau ke gereja ya. Enggak mah, dia mah sopan. Dia pakai baju, dia pakai baju nge-gym. Nggak mungkin lah Bu Darni cantik kayak gitu pasti pakai baju yang kebuka-kebuka. Bajunya sopan dia Bang Jib, cuma nggak pakai celana. Bang Jibril Gitu jangan aja. rayu-rayu Bu Darni tahu. Dia nggak bakalan menyerahkan bisnis tambal bannya ke Bang Jibril loh. Sampai ke ke mata kaki baju gerejaku sampai ke Mata kaki orang lain lagi. Mata kaki orang lain lagi, saking panjangnya. Nah, itu makanya Bu Diarni, waktu Yesus puasa itu ada acara bukber nggak? yang nggak ada. Pastilah. Lah itu yang 12 diajak itu makan malam sama-sama. Iya, bukber itu. Itu kan sebelum terawih, Bang. Iya, itu sebelum terawih itu. Bu Darni, emang Bu Darni tuh di surganya tuh ada siapa aja sih di situ, nggak kumpul sama keluarga ya? Oh, kalau di dalam kekristenan nanti kan ditanya nanti di sana dikatakan semua manusia akan diubah seperti malaikat. Kalau nggak salah Matius berapa ya? 22 ayat Matius Mucus 29-30 itu. Jadi manusia diubah seperti malaikat. Gitu dia. Jadi nanti saling di sana kenal nggak nanti? Saudara semua. Saudara. Sama suaminya jadi saudaraan. Iyalah, jadi kan di sana nanti jadi kita cerai berarti di sana, cerai berarti. Dibilang cerai enggak, tapi seperti malaikat lah. Ya cerai udah kan, udah nggak suami istri Jadi lagi kita kan? di sana nggak ada lagi seperti itu. Iya, maksudnya kan tunggu udah sebentar. Ini yang aku nggak paham konsep Bu Darni. Kan kalau di neraka kita disiksa ya? Menurut yang kupelajari di neraka itu ya di situ dibakar lah. Disiksa lah berarti sampai kan? habis, dibakar sampai iya, habis. disiksa lah berarti ya. Iya. Habis itu mestinya surga kan lawannya ya Bu ya? Surga beda tempat orang. Iya, berarti lawannya tempat orang-orang yang melawan hukum-hukumnya. Iya, berarti lawannya dong. Kalau yang satu disiksa, berarti yang di surga itu dikasih kenikmatan dong, betul nggak? Iya, itulah hadiahnya. Kenapa disuruh ibadah lagi? Kenapa disuruh ibadah lagi, Bu? Di sana nggak beribadah, di sana kita bersuka cita, kan udah bersama dengan Allah itu. Kita bersama dengan Yesus. Oke, arti sukacita ini apa sih, Bu? Sukacita ini ngapain? Bersuka cita, berbahagia, berbahagia, menikmati kerajaan surga itu. Kita nanti di sana diberikanlah kenikmatan surga itu, bukan. Oh, kenikmatan juga surganya. Nggak ada kenikmatan ewe-ewe, nggak ada. Oke, jadi kenikmatan apa? Enggak. Oh, saya nanya kenikmatannya apa gitu loh. Ibu bilang kenikmatan tapi nggak tahu jelasin apa. Kenikmatannya apa? Gimana menikmati nyanyi? Di sana kan kita udah suci hati kita ini, suci, kudus seperti malaikat. Iya. Terus kenikmatannya apa? Ngapain? Itu mari kita buka dalam Wahyu. Jangan aku nanti salah-salah ucap. Oke, coba. Wahyu berapa, Bu? Enggak, karena kalau mau nyanyi, gue karaoke paling 2 jam bosen. Ini selama-lamanya, coy. Kan lagunya lain-lain, Bang Jip. Ya tapi tetap aja 3 jam. Iya kan gayanya beda-beda. Beda-beda. Jangan samakan gini, Bang Jip. Di otak kita jangan samakan antara Innovista dengan Boca Vista. Boca Vista tuh library-nya lebih banyak. Ini Boca Vista, betul. Boca Vista lebih banyak library-nya. Itu beda-beda. Iya, Coba. argonya bisa macam-macam. Enggak, coba. Apa kenikmatan apa nih Bu Darni, coba deh. Kalau disuruh makan Surga. Sayang engkau tak Keadaan surga menurut berbagai kepercayaan adalah
penuh damai, kebahagiaan dan kebebasan dari penderitaan. Sorga juga diyakini, oh ini dalam Alkitab ini ya, sorga juga diyakini sebagai tempat kediaman Allah, malaikat dan orang-orang beriman. Wah, rumahnya Keadaan rumah sorga menurut Alkitab, sorga adalah tempat kediaman Allah, malaikat dan orang-orang percaya. Jadi Tuhannya Sorga itu, adalah tempat jadi Tuhannya bisa penuh masuk damai surga, Bu? sejahtera. Memang dia di sana. Yesus kan nanti di sana. Kita Bukannya sekandang bareng, ciptaan. Bang Jip. Sekandang bareng bukannya, dia. bukannya surganya ciptaan, Bu? Enggak. Surga itu tempat tahta Allah, tempat keberadaan, ibaratnya rumah. Tuh, sekandang nanti bareng sama Tuhan di sono. Wah, keren. coy. Kandang loh. Tuhannya masuk surga. Ngapain ya Tuhannya biar bisa masuk surga ya? Surga, Iya, sekandang bareng nanti mau gimana? dengar dulu. Ini dalam kekristenan. Surga adalah tempat yang penuh kebahagiaan. Surga adalah tempat yang bebas dari penderitaan dan kesusahan. Surga Mantap. adalah tempat yang tidak ada air mata, kesakitan dan penderitaan. Surga Mantap. adalah tempat di mana kematian akan ditaklukkan. Gak ada lagi kematian di sana. Surga Mantap. adalah tempat di mana kita akan berhadapan Karaoke muka seumur dengan hidup. Tuhan. Nangis aku. Mantap. Dengan Tuhanku Yesus. Enggak, iya, jadi- aku akan bertemu. Iya, jadi ngapain? Ih, ngapain? Kan tadi saya tanya kan Iya. kalau di neraka kan kita dibakar, disiksa. Habis itu kalau di surga berarti nikmat dong. Nikmatnya ini ngapain? Karaokean. Bener, karaoke seumur hidup nangis aku. Iya, kalau saya sih 3 jam aja udah bosen. 4 jam udah Udah mual. udah geleng-geleng tangan saya. Udah ampun. Tapi gini, kalau di kekristenan, kita manusia nanti di sana hanya 1000 tahun. Wah, Terus? 10 tahun. Terus di saya apa lagi? Habis itu? Habis itu mati? Lalu Perpanjang diturunkan kontrak. Yerusalem baru ke bumi. Diturunkanlah nanti Pindah ke bumi lagi? Yerusalem baru ke bumi. Iya. Oh, pindah ke makanya bumi lagi? detailnya. Enggak, tapi Iya, tunggu dulu. detailnya Oke, sebelum kita Wahyu. pindah ke bumi lagi, Wahyu. iya nanti pindahannya gampang deh. Yang ditanya kita 1000 tahun nih kegiatannya ngapain, Bu? Ya, Nyiapin buat serius-seriusan baru. menyanyi lagu-lagu rohani lah, nggak mungkin di sana lagu-lagu apa, lagu-lagu. Nah, apalagi playlistnya dia yang milih kan. Atau Bu, saya 3 jam aja nyanyi lagu saya aja bosen, apalagi nyanyi lagu ibu. Bentar. Itu perang naganya terus Karena kapan? di sana kita diubah seperti malaikat loh. Sekarang bayangkan, malaikat ngapain sekarang di surga? Begitulah nanti manusia itu. Terbang-terbang gitu ya. Ada rupanya Nemenin ada Yesus. rupanya mengeluh malaikat di surga sampai sekarang. Ada mengeluh. Iya, terbang-terbang gitu ya Malaikat berarti itu. ya. Bisa terbang-terbang gitu ya. Itu maka aku bilang tadi pergi nanti. Iya, paling terbang-terbang 2 jam udah capek, Bu. Bang Jip itu malaikat bukan laron, main terbang-terbang aja. Bukan, maksudnya kan kita lihat nih. Kan kita lihat kita terbang-terbang paling udah 2 jam 3 jam. Tadi saya udah 3 jam nih karaoke, terbang-terbang 3 jam, baru 6 jam. Sehari juga belum, Bu. Ini 1000 tahun disuruh ke situ. Malaikat Tapi udah kalau kayak teman- capung Di sana kan terbang-terbang. nanti sifat-sifat kedagingan kan nggak ada lagi loh. Kita di sana kan Downgrade berarti Bu, bukan upgrade. Enggak, jadi Lambung diambil. ngapain gitu loh. ya ngapain? Itulah kan letakmu mau ngesek. Bu Dani. Kita nggak mau ngesek-ngesek, enggak. Nanya. Enggak mesti. Nanya. Enggak mesti kalau saya, Bu, Kenikmatan kalau saya bukan cuma itu doang, Bu Darni. kalau saya ya, saya suka game, saya mau main game, habis itu saya mau balapan, saya naik motor, ini terserah. Ya kelihatan. Nah Namanya itu makanya saya nanya, kan jadi kayak dihukum saya disuruh nyanyi lagu ibu Iya. 3 jam. Enggak loh, dia nanti kita kan sifat kita di sana enggak sifat ke duniawi lagi lah dong. Oh. Katanya balik Jadi ke Enggak dunia. sifat-sifat dunia lagi. Nanti sana kan Gak sifat ada Bu lagi Diarni. bagaimana ayah malaikat. yang ada. Nanti di surga aku bisa nyalip Yesus gak? Kan kita bisa melakukan hal yang kita suka gitu. Mau nyalip lagi ya gitu. Enggak gitu lagi dong. Di sana Enggak, beda ya? Positif. Di sana Yang positif. Boleh minta gendong sama Yesus nggak nanti? Boleh nggak minta gendong sama Yesus? Bukan. Boleh nggak Coba minta ke gendong? substansinya aja. Jadi kita 1000 tahun ngapain nyanyi doang, Bu? Nyanyi udah. Iya. Menikmati. Tadinya kita di surga Wah. ini capek, sakit. Enggak, lebih banyak segala sensasi di macam. neraka kalau gitu, Bu. Kalau Iya dong. Lebih adrenalin Bu di neraka, lebih adrenalin nggak ngebosenin. Iya dong. Iya, terus Iya, Bu. Lebih ada rasanya gitu. Ada yang dibakar-bakar, ada bau-bau angus yang gimana gitu, kan enak itu. Bisa ngeliatin sanak saudara. Iya, sangat Bu Diarni gitu kan. Eh,
sama Bang Jibril ngopi dulu, ngerokok dulu, biarin aja dia dulu gitu. Santai aja. Orang dia butuh kita kok. Dia butuh kita, dia mau foto sama kita kok. Iya. Mana ada mabok-mabok di sana, gimana sih? Dia kan rame tuh Bu Darni, kan rame tuh, nanti ada Uti Watimena, Bu Darni, Pipo, Luga kan barengan tuh desak-desakan. Yesus kami pegangan tangan, kan rame tuh rebutan Yesus nanti. Enggak, iya udah ketemu deh Yesus paling lama 3 hari deh kita ketemu dia ya kan. Habis itu tadi 3 jam nyanyi, 3 jam terbang. Terus ngapain lagi? Kan kalau 1000 tahun bagi manusia. Bongkar surga bisa nggak Bu? Kita bongkar surga kalau lagi bosan lah, bongkar lah. Ini panggungnya nggak seru nih gitu, kita bongkar-bongkar nggak bisa gitu. Jibril, 1000 tahun di surga bagi Yesus. 1000 tahun itu berapa hari? 1 hari kan? Ayo. Enggaknya lama. Bukan maksud saya kalau di agama saya Bu Darni, saya nanti ketemu anak saudara, habis itu ketemu abah saya, ketemu Para Umi, nabi. ketemu nabi-nabi, habis itu kita disediakan castles, disediakan Ketemu rumah, habis itu banyak pembantu, banyak pelayan. Udah Istri. itu paling Jadi bisa enaknya kita bisa jenguk ngobrol-ngobrol. orang ke neraka lagi, dikasih privilege, bisa jenguk orang ke neraka yang waktu itu kita dakwah itu yang dablek murokap itu tuh. Nah itu wah, lu sih dablek waktu itu gua bilangin nggak mau selamat di Gua neraka kasih kan lu tahu gitu. kemarin. Iya. Nah, habis itu saya mau karaoke Iya. bisa lagu saya Mampus sendiri, kau nggak Jibril lagu ya, rohani. gitu ya. Mampus kau Jibril ya, udah capek aku mengajak-ngajak kau, nggak mau kok. Itu kan surga saya, kan Surga saya itu beda. Kan surga saya bukan surga ibu. Beda. Habis itu saya kalau mau karaokean bisa sejam dulu, bisa 5 menit dulu lagu saya bukan lagu rohani. Guys. Itu Asik ya baru tuh worth Islam it ya. ibadah saya di sini Bu. Kalau di sana disuruh nyanyi 3 jam lagu rohani juga 1000 tahun lagi lebih bagus siksa aja sekalian Bu. Wah bisa ledes kerongkongan Bu. Bakar aja gue lebih daripada nyanyi. Iya sama aja lu di neraka, lu siksa gua juga. Bisa ledes jakun gue, lu enak aja lu nyanyi. Iya. Coba aja dulu tidak ada Dani. minum. Kerongkongan gua sayang di bumi sampai sini lu pakai seenaknya aja. Enggak. Coba dengarkan dulu. Kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ya ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun. Inilah gambaran surga yang diperlihatkan oleh Yohanes di Pulau Patmos ya. Lalu aku melihat seorang malaikat Bocah mabok suruh gambarin surga gitu dan jadi. anak kucing jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Emang surga Dia menangkap cuma raja surga. joget-joget doang? Hah? Gimana Bu lanjut Bu? Jelas di sana kan tadi kan sudah kukatakan di sana nggak ada lagi susah-susah. Di sana Bukan nggak ada ibu Darni dengerin nggak sih tadi kalau di surga saya ada anak keluarga, ada ibu saya, ada abah saya bisa cerita sama dia, bisa ngopi, bisa cerita waktu abang nggak ada gini cerita bisa berhari-hari cerita sama Umi, habis itu bisa nyanyi juga, bisa ngeliatin, bisa jenguk Bu Darni di bawah, habis itu bisa banyak Bang gitu, Moto, ada ketemu Bang Moto. rumah saya besar, banyak bidadari, saya bisa suruh-suruh, ada istri ratu bidadari, banyak gitu. Nggak nyembah-nyembah nyanyi 3 jam 4 jam lagu rohani. Nggak tebak-tebak laron. Kalau disuruh nyanyi lagu rohani 3 jam 4 jam ya lebih bagus bakar aja gue sekalian di neraka. Lu Ngapain siksa gua 1000 tahun lu suruh Ngapain nyanyi. gue masuk surga habis itu Iya. disuruh nyanyi. Tuhan sehat Tuhan. Suruh gua nyanyi 1000 tahun. Bener aja. Enggak. Bu Darni, itu karaoke sambil minum teh manis enggak Bu Darni? nggak ada di sana. Tuh, apalagi nggak ada minum Bu, ledes tenggorokan Bu. Enggak. Enggak, tapi kan udah nggak ada aus katanya. Betul nggak benar nih? Ya, kok turun? Hilang. Jangan diturunin. Ya. Apa yang nurunin nih? Iya aku nggak Enggak, bisa bukan naikin saya. orang tahu. Bukan saya. Rata-rata Aku yang tuh tahu. jadi moderator tapi aku nggak bisa naikin orang, turunin orang. Aku tuh cuma lihat doang ada orang naik 9 orang. Siapa yang nurunin nih? Iya, Bukan, aku nggak bukan bisa saya. naikin orang. Aku bukan aku. Gimana Terus sendiri. Bang Dato aku turun dulu ya, nanti aku naik lagi ya. Soalnya aku nggak bisa naikin orang karena aku belum turun ya. Aku naik lagi. Enggak, kadang-kadang pengen narasi kayak gitu, Bang Moto. Iyalah. Gue ngapain nyanyi 1000 tahun? Bakar aja gue sekalian, ngapain? Lu siksa gua aja sekalian. Gitu. 1000 tahun 3 jam aja ngap. Kerongkongan gua sayang di bumi, lu di sini lu pakai seenaknya aja, nggak mikir juga gua. Yang bener aja. Berakhir sudah diskusi apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.